Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan cerita, ketemu lagi ya dengan saya Nizar di podcast kita Paskalibah. Kawan cerita, saat ini dunia telah mengalami banyak perubahan. Beberapa di antara kita bahkan tidak menyangka akan menjalani kehidupan seperti sekarang ini. Transformasi digital telah membuat cara hidup kita berubah. Pesatnya perkembangan dunia digital turut mendorong disrupsi, era di mana terjadi perubahan yang sangat cepat dan fundamental. Disrupsi telah memunculkan kesempatan dan peluang baru, sekaligus melindas sesuatu yang kuno yang dianggap tak lagi efektif untuk dilanjutkan mesti telah dilakoni bertahun-tahun. BPS dalam menghadapi semua itu juga telah melakukan berbagai upaya yang salah satunya memfasilitasi arus data yang semakin cepat, semakin variatif, dengan size yang terus membesar. Nah, saat ini telah hadir tamu istimewa saya, Bapak Dudi Barmana. Beliau merupakan penata komputer ahli media BPS Republik Indonesia. Apa kabar Pak Dudi? Alhamdulillah sehat Bang Nizar. Oke Pak Dudi. Gimana Bang? Saat ini kan BPS telah mengalami banyak transformasi, salah satunya transformasi digital, begitu Pak ya. Ada beberapa perubahan, termasuk proses bisnis yang terus berkembang, gitu Pak ya, mengikuti perkembangan zaman lah, kalau saya katakan demikian. Nah, BPS ini Pak sebagai gudang data tentu harus melakukan manajemen data yang baik. Terkait hal tersebut di BPS RI khususnya Pak, sebenarnya bagaimana proses manajemen data di BPS Pusat Pak? Iya, makasih Bang Nizar ya. Kalau cerita manajemen data itu berarti kita cerita tentang bagaimana data itu setelah dari lapangan ya dikelola, disimpan di BPS. Okay. Jadi seperti itu mungkin yang dimaksud Bang Nizar ya. Okay. Karena kan data BPS tidak disebar di daerah ya, kecuali data itu sudah selesai. Jadi data itu dikumpulkan dulu di sebuah pusat data di BPS. Jadi BPS memiliki satu pusat data yang berada di gedung 1. Nah, di pusat data itu hampir semua data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman dari lapangan itu baik secara langsung misalnya dengan menggunakan metode CAPI ataupun tidak langsung misalnya dengan menggunakan data entry atau data capture, itu akan disimpan di pusat data BPS. Okay. Nah, di situ nanti data itu akan diproses lebih lanjut. Nah, kemudian setelah data itu selesai, sudah clean, maka data pun juga tetap akan disimpan di pusat data BPS. Oke. Nah, jadi data itu tidak kemana-mana, semua ada terkumpul di pusat data BPS. Oke. Baru nanti data itu merupakan, setelah data itu clean, berarti nanti data itu akan didiseminasikan oleh Direktorat Diseminasi Statistik. Okay. Jadi nanti mereka yang bertugas untuk mendistribusikan data itu ke daerah-daerah itu ke BPS provinsi. Tentu saja dengan ada perjanjian ya. Okay. Karena memang data tersebut kan data statistik yang juga data rahasia ya sifatnya, jadi bukan untuk dipublish ke semua pengguna gitu kan. Makanya juga di situ teman-teman di daerah juga punya kewajiban untuk bisa memanage, mengelola data itu dengan baik gitu kan, agar data itu tidak hilang gitu, tidak salah gunakan atau apapun itu bentuknya. Jadi pusat data itu berarti pusat data ini bukan hanya data yang sudah clean, data yang maksud saya data yang masih yang kotor gitu ya, belum bersih, masuk ke situ semua Pak? Iya, semua dikumpulkan di sana semua dulu. Nah, kemudian data yang kotor, bukan yang kotor ya, belum bersih tadi, setelah bersih pun data, raw data, prosesnya berjalan menggunakan pusat data. Ya, apa jadi, namanya? Tempat. Jadi raw data tersebut nanti akan diproses oleh tim pengolahan gitu kan. Tim pengolahan itu bisa dari tempat direktorat SIS dan bisa juga dari subject matter, termasuk juga nanti dari Lisbang. Di raw data tersebut akan diproses gitu kan, diolah, masih ada verifikasi lagi, masih ada cleansing segala macamnya, sehingga nanti data tersebut bisa menjadi data mikro istilahnya. Nah, data mikro itulah yang bisa dipublikasikan, bukan dipublikasikan ya, tapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi tentu saja dengan ada batasan aturan untuk menggunakan data mikro tersebut. Nah, ini pusat data nih Mbak, berarti istilahnya pusat data ini bahasa gampang saya wadah lah Pak ya. Betul ya. Sebagai wadah tempat data-data di seluruh kegiatan BPS di seluruh daerah yang kita kumpulkan daerah akan masuk ke dalam situ gitu Pak. Komponen apa aja Pak yang ada di dalam pusat data nih Pak? Ya, kalau jadi boleh dijelaskan. Data BPS itu kalau lihat ya orang kan kenalnya pusat data itu
cuma server ya. Ya, Terus iya kalau betul ada betul apa-apa Pak. bilang wah servernya bermasalah Betul, nih, gitu betul. kan. Wah servernya mati atau servernya lambat gitu kan. Padahal kalau misalnya server itu hanya salah satu komponen saja dari pusat data tersebut. Ternyata karena pusat data tersebut banyak komponen di sana. Terutama yang penting adalah tempatnya. Tempat apa nih Pak? Tempat buat, mesinnya kah iya, apanya ini? tempat buat naruh servernya tadi. Oke, iya. Nah server itu ditaruh di sebuah rak. Ya kan ada rak namanya. Nah rak itu juga kita taruh di sebuah kontainer istilahnya. Ada kontainer buat naruh rak itu. Nah untuk naruh rak itu kita butuh satu ruangan Khusus. ruangan yang khusus. Yang juga cukup luas gitu kan, lebar. Nah, ruang itu juga harus dikondisikan. Kondisinya apa? Harus punya suhu yang bisa diatur. Kemudian juga punya kelembaban yang bisa diatur. Kemudian juga punya fasilitas listrik yang juga stabil gitu kan. Kemudian juga bagaimana keamanannya. Kemudian juga bagaimana terkait dengan pencegahan, baik itu dari pencegahan kalau misalnya ada kebakaran, kemudian juga ada pencegahan kalau misalnya ada dari sisi keamanan gitu, pencurian, misalnya ada orang akses orang yang nggak berhak. Jadi sebenarnya banyak komponen di situ. Jadi kalau server itu hanya satu komponen saja. Jadi komponen pendukungnya juga jadi salah satu faktor yang paling penting. Saling menunjang ya Pak. Iya. Jadi komponen itu ada sistem pendinginnya. Pasti karena pusat data kan harus dingin gitu kan, nggak boleh panas gitu. Kalau pasti keringetan dia. Kalau keringetan, servernya keringetan, ya lebih berat gitu Pak ya. Nggak berat, jadi rusak lama gitu kan, karena dia kering komponennya gitu kan. Seperti ibaratnya itu seperti CPU ya, kalau kita punya PC yang besar. Kemudian ada sistem listriknya. Nah, sistem listrik itu juga nggak langsung listrik PLN itu masuk. Enggak, tapi listrik PLN itu ditampung dulu di satu media yang kita sebut sebagai UPS. Ini data center juga punya UPS. Jadi UPS-nya bukan seperti UPS di PC ya, kalau UPS PC yang kecil. Berbeda dia ya, besar dia, ada 2 rak besar gitu untuk UPS-nya. Jadi energi yang masuk ke server itu udah stabil gitu Pak ya? Iya, udah ditandul di UPS, dia akan menstabilkan gitu kan listrik yang masuk ke itu. Nah, UPS itu kan tentu saja punya cadangan baterai ya. Nah, baterai itu bukan, kalau baterai di UPS kan bisa jadi satu tuh, disimpan di sana. Nah, kalau baterainya di data center itu bukan baterai yang digabung di UPS, tapi ada rak sendiri buat nyimpen baterai itu. Jadi ibaratnya kayak aki mobil yang gede-gede itu. Nah, itu ada banyak aki itu di sana. Nah, itu buat baterainya ya. Dalam artian itu buat cadangan kalau misalnya tiba-tiba listrik mati, data center nggak boleh langsung mati kan. Harus ada jeda waktu di mana mungkin kita bisa switch ke genset misalnya. Nah, karena kan belum tentu otomatis switch ke genset itu berjalan gitu kan, jadi harus bisa ditahan dulu listriknya. Nah, jadi ada sistem gensetnya juga. Kalau di BPS RI Pak, ini kan BPS ini kan tentu hanya mengumpulkan data yang di BPS Pak ya, hanya instansi kita Pak ya. BPS ini banyak nih Pak, kabupaten kota, provinsi gitu ya. Tentu servernya banyak juga Pak ya di sana ya. Nah, kalau di atau cukup satu atau banyak? Provinsi kan nggak banyak servernya ya. Karena kan server di provinsi itu hanya sebagai media temporer untuk penyimpanan data hasil pengolahan. Ya kan, ketika data itu di entry oleh teman provinsi, kan data itu tidak di keep di sana, tapi data itu nanti akan dikirim ke pusat. Jadi media sementara aja Pak ya? Sementara saja. Tapi walaupun demikian kan kami biasa minta teman-teman untuk menjaga data tersebut gitu kan sampai periode tertentu ya, karena mungkin takutnya ada permasalahan gitu kan ketika data itu diproses di pusat misalnya nggak sampai segala macam. Iya, jadi makanya di provinsi mungkin nggak terlalu besar siapa yang dimilikinya. Nah, ini Pak, sekarang kan BPS sebagai salah satu ya pembina data gitu ya, statistik kalau menurut Perpres nomor 39 2019 itu ada satu data Indonesia Pak. Nah, kalau nggak saya salah nih, ada prinsip satu data itu interoperabilitas gitu Pak ya, berbagi pakai gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya, server atau pusat data BPS ini terkoneksi nggak dengan pusat data satu data Indonesia Pak? Apa server terpisah
atau bisa terhubung secara sewaktu-waktu gitu? Apa ada setting atau macam mana, Pak? Ya, jadi Bang Nizar, saat ini BPS itu sudah ada proses pertukaran data dengan beberapa kementerian. Oke. Jadi di situ kita secara rutin setiap mungkin 6 bulan tuh secara rutin ya itu ada data ekspor impor yang kami tarik dari Bea Cukai. Tentu saja kan dari Bea Cukai mereka juga minta balikan. Mungkin nanti balikannya ya data yang sudah kami olah kan dijual di BPS. Kemudian juga dengan imigrasi itu juga ada data terkait dengan ini ya wisata juga itu kan, itu juga ditarik juga dari imigrasi. Kemudian juga dengan Dukcapil itu juga ada data kependudukan itu juga ditarik dari sana. Kemudian juga saat ini juga BPS juga sedang berusaha untuk ini ya untuk menghubungi beberapa kementerian terkait dengan Reksos ini juga itu untuk mengumpulkan data dari beberapa kementerian. Jadi sudah beberapa kementerian udah ada yang komitmen untuk mengirim data ke BPS seperti Kemendikbud itu juga sudah akan mengirimkan data ke BPS. Kemudian juga Dukcapil juga sama juga yang komitmen buat mengirimkan data ke BPS. Jadi semuanya kegiatan pertukaran data itu antara BPS dan beberapa kementerian itu sudah ada. Tapi kalau kita kembali ke SDI itu kan kalau yang bertanggung jawab terhadap interoperabilitas itu bukan BPS, tapi Kominfo. Iya, Kementerian Kominfo. Makanya kenapa BPS juga mulai mengalihkan beberapa data yang dimiliki BPS itu untuk disimpan di Pusat Data Nasional. Misalnya dikelola oleh Kominfo ya, Pak. Iya. Seperti sekarang ini kan Reksosek ya, karena juga bukan cuma BPS sebagai pelaksananya, tapi juga berkolaborasi dengan beberapa kementerian. Makanya kenapa BPS akhirnya memilih Pusat Data Nasional sebagai host ya, sebagai tempat untuk menyimpan data hasil pengolahan Reksosek ini sendiri. Oh, jadi BPS saat ini sudah mulai berangsur-angsur gitu ya, Pak, membagi beban data gitu, Pak ya, seolah-olah gitulah ya. Iya, bukan jadi, membagi beban sih, jadi kewajiban ya, karena kan ada Perpres nomor 95 tahun 2018. Ya, kalau nggak salah ya 95, saya lupa ya 95 tahun 2018. Nah, itu terkait dengan SPBE, sistem pembayaran berbasis elektronik. Nah, di salah satu pasalnya itu juga menjelaskan tentang Pusat Data Nasional sendiri. Dan memang adanya kewajiban dari setiap lembaga kementerian itu untuk menyimpan datanya menggunakan Pusat Data Nasional. Tetapi tetap ada backup di Pusat Data BPS sendiri, Pak ya? Iya, itu udah pasti. Jadi walaupun kita menggunakan Pusat Data Nasional, tapi data-data tersebut masih kami backup juga di Pusat Datanya BPS. Jadi data-data yang tadi Bapak tadi bertukar data dengan dinas kementerian dalam negeri, Kementerian Keuangan, Bea Cukai dan seterusnya, itu masuk ke Pusat Data kita dulu ya? Enggak, itu masuknya ke Pusat Data Nasional dulu justru. Jadi bukan langsung ke yang Kemendikbud tadi. Iya, kan kita ada bertukar data nih, Pak. Enggak, itu masuk ke data. Masuk ke BPS ya. BPS dulu. Tapi nanti setelah itu bisa saja nanti masuk ke Pusat Data Nasional ya. Iya, betul. Gini, Pak. Kan ini, Pak, ini terkait keamanan nih. Beberapa waktu yang lalu kan kita heboh nih. Berita-berita banyak memberitakan tentang kebocoran data penduduk Biorka. Itu Pak boleh desain nggak, Pak? Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ya, jadi banyak faktor ya kenapa bisa terjadi kebocoran tersebut. Tapi memang keamanan itu yang biasanya punya banyak layer ya, lapisan untuk pengamankan tersebut. Nah, layer yang paling mudah gitu, yang paling gampang diserang itu biasanya justru adalah para penggunanya. Yang paling rentan pengguna itu apa? Ya misalnya yang paling sering di PPS tuh kejadiannya, misalnya teman-teman dapat email, kemudian dibilangkan bahwa ini emailnya sudah penuh, atau nanti kalau nggak segera diganti password, nanti akan di-close emailnya. Nah, itu kan buat orang jadi panik ya. Misalnya social engineering kan, jadi panik. Akhirnya langsung main klik aja gitu kan, masukin username, masukin passwordnya. Akibatnya apa? Ternyata itu email fake ya, palsu gitu kan. Jadi terbaca jadi akhirnya terkirim ke servernya dia. Nah, dari situ akhirnya dapat informasi itu, wah ada email akun ini, username ini, passwordnya ini. Bocorlah data kita. Bocorlah itu dari sana. Jadi hal seperti itu yang sering ini. Ya walaupun
keamanan itu udah standarnya memang sudah ada ya. Jadi memang sudah ada beberapa layer. Misal kami juga punya layer perimeter keamanan. Jadi kami tempatkan firewall di paling luarnya. Kemudian di belakang firewall itu juga ada anti DDoS-nya juga. Kemudian juga ada web application firewall-nya juga gitu. Jadi ada beberapa layer. Termasuk mungkin di masing-masing aplikasi juga sudah dilakukan pengujian dulu gitu kan. Apakah aplikasi itu aman atau tidak aman. Termasuk juga bagaimana kami mencoba untuk memproteksi biar aplikasi tidak bisa diakses dari luar ya. Misalnya kalau sekarang teman-teman biasanya buka community itu lewat internet bisa, tiba-tiba kok sekarang nggak bisa lagi ya, harus lewat VPN ya. Pakai Sonic Wall gitu ya. Iya, itu adalah salah satu cara kami ya untuk mengamankan sistem-sistem yang mungkin kelihatannya sebenarnya hanya buat keperluan internal, jadi nggak perlu kita publish keluar gitu kan. Jangan sampai nanti data yang ada dalam itu terekspos gitu kan keluar. Berarti tadi menangkap argumen Bapak tadi bahwa seringkali begitu Pak ya, keamanan itu sebenarnya justru penggunanya yang membocorkan sendiri gitu ya, tidak mengetahui gitu Pak ya, tidak sengajaan lah ya. Oke, lebih kepada pengguna gitu ya Pak. Jadi kawan cerita, BPS tentu memang harus gitu ya, harus memproteksi data-data yang masuk, karena memang BPS itu gunanya data gitu, dan berkewajiban untuk melindungi data tersebut. Oke Pak, ini tipsnya nih Pak, tips bagi pengguna gitu ya, mungkin itu secara umum lah, pengguna internet, sosial media, biar data mereka aman gitu Pak. Sekarang ini kan banyak nih, kita nggak tahu-tahu nih tiba-tiba kok passwordnya berubah gitu. Itu tipsnya gimana Pak? Ya, jadi mungkin sebelum saya nyampaikan tipsnya, satu lagi ya mungkin, BPS juga bekerja sama dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, untuk melakukan pengamanan terhadap sistem dari BPS. Termasuk untuk Rexosec kemarin ini juga kami bekerja sama dengan BSSN. Jadi aplikasi yang digunakan di Rexosec itu juga diuji dulu oleh teman-teman di BSSN sebelum aplikasi itu dirilis. Kemudian juga BPS juga menjadi bagian dari tim tanggap darurat keamanan cyber juga. Itu siapa ini? Yang merupakan bagian koordinatornya Pak? Saat ini masih diketuai oleh Pak Romzi ya, di BPS-nya Pak? Ya, di BPS-nya. Untuk yang BPS ya, namanya CISET ya. CISET Computer Incident Security Response Team gitu. Ya, jadi itu lembaga binaan BSSN yang ada di setiap kementerian ya, termasuk di BPS. Jadi beberapa kali BSSN itu juga mengundang teman-teman BPS itu kan untuk latihan bagaimana cara istilahnya mendrill ya, menguji sebuah sistem, apakah sistem itu ada bermasalah atau ada masalah security atau tidak masalah security. Jadi ya itu adalah bagian dari upaya kami gitu untuk menjaga keamanannya. Nah, bagi teman-teman semuanya gitu kan, bagaimana sih cara kita mengamankan datanya? Tipsnya ya itu tadi ya, artinya hati-hati ketika menerima sebuah berita yang mungkin tidak jelas. Pengirimnya gitu ya? Iya, tidak jelas pengirimnya, kemudian juga terkesan seolah menakut-nakuti atau segala macam. Jadi kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, ya lebih baik konsultasikan misalnya kalau BPS ya ke adminnya BPS ya bisa di JKD gitu kan, nanyakan gitu, ini benar nggak sih emailnya gitu kan, atau ini juga atau ini beritanya benar nggak gitu kan. Karena ada juga yang isinya bukan cuma ini ya, suruh entry email, tapi juga kayak ancaman minta tebusan atau uang gitu kan. Juga beberapa kali ada seperti itu. Kemudian juga rajin juga menjaga keamanan dari perangkat yang digunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan laptop, PC ya usahakan pastikan ada antivirusnya dan terupdate gitu kan. Kemudian juga sistem operasinya juga berdasarkan sistem operasinya itu patch-nya juga sudah diupdate. Kemudian juga yang penting bagaimana juga biar internet yang sehat. Itu juga penting gitu kan. Maksudnya sehat di mana Pak? Sehat itu ya artinya kita kunjungi internet ya memang sudah pasti biasanya ada warna hijaunya ya. Jadi kalau misalnya nggak aman, ada tulisan tuh not secure ya. Jadi kalau ada yang not secure, baik dihindari gitu. Jangan kita tetap masuk. Ada teman-teman kadang karena mau nyari crack segala macam gitu kan, ada yang not secure pun dihantam juga gitu kan. Ya resikonya dari tadi kadang ya ternyata ada trojan yang masuk juga yang menginfeksi di PC atau perangkat yang kita gunakan gitu. Jadi ya itu tadi, karena takutnya terkena di satu PC, begitu dia connect ke jaringan ternyata menyebar ke yang lain, bisa kena semuanya gitu kan. Terakhir nih Pak, tantangan terberat yang sampai saat ini Bapak pernah alami dalam
dalam tim pusat data gitu. Iya. Tim pusat data BPS apa nih Pak? Ya, yang terberat saat yang itu yang pernah kita alami adalah pada saat tadi ya, ketika ada kejadian di mana data center itu benar-benar waktu itu ini ya down gitu kan. Itu kan butuh proses yang cukup berat tuh untuk memulihkan kembali. Ya waktu itu ya, tapi saya benar punya tim yang cukup solid. Bukan cukup solid ya, sangat solid ya. Sangat solid, kompak. Jadi mereka benar-benar saat itu full gitu kan, full nggak mikirin itu hari libur atau itu sudah malam. Pokoknya mereka gimana caranya gitu kan agar bisa cepat segera memulihkan gitu kan kondisi data centernya agar bisa digunakan oleh pengguna. Walaupun memang saat itu ya banyak ya namanya diskusi ya, wajar lah ketika banyak pro kontra gitu kan. Tapi itu kan semua proses gitu kan, proses ya tadi agar kami bisa membangun data center itu secara lebih baik gitu kan, dan juga mungkin harapannya lebih aman. Ada ketinggalan nih Pak, satu lagi Pak. Gimana Bang? Kan data itu kan semakin lama semakin banyak nih Pak. Iya. Semakin banyak, apalagi data itu ukurannya juga kayaknya sekarang tuh semakin besar gitu Pak ya. Kayak HP kita nih udah makin lama makin nggak cukup aja di memorinya. Itu BPS khususnya gitu Pak. Apakah data-data itu semua tersimpan dari tahun dulu sampai tahun sekarang? Apa ada data-data yang otomatis terhapus misalnya, atau size kapasitas penyimpanan yang terus bertambah atau bagaimana Pak? Jadi semua strategi itu kami lakukan. Gitu. Jadi misalnya untuk data-data sensus, survei itu nggak boleh dihapus, itu tetap harus dijaga gitu kan, histori tetap harus tersimpan. Itu jadi prioritas bahwa retensi data itu adalah forever, nanti data itu harus selalu ada. Terus ada Pak ya. Nah, itu yang kami jaga. Kemudian ada mungkin tadi misalnya pembatasan space. Ya misalnya teman-teman punya email gitu kan, kami kok nggak kayak Google sih gitu, gede 15 terbatas gitu kan. Kadang-kadang malah terbatas gitu ya. Cuma 2 GB tadi, ini adalah solusi kami gitu kan untuk membatasi pemakaian space oleh pengguna BPS, karena memang kapasitas yang kami miliki juga ada batasannya, bukan tidak terbatas gitu. Termasuk mungkin teman-teman laci kok cuma sekian dikasih. Ya karena kita kasih laci bukan lemari. Ya itu tadi emang. Kemudian juga kolaborasi juga. Nah, satu sisi juga kami juga tetap berupaya gitu kan ke Binagram mengajukan anggaran untuk meningkatkan kapasitas gitu kan, baik itu dari store penyimpanannya maupun untuk prosesnya. Jadi setiap tahun itu kami selalu mengusahakan agar ada penambahan kapasitas gitu. Karena memang seperti tadi Bang Riza sampaikan, semakin lama kebutuhan penyimpan itu semakin besar. Tadi publikasi yang tadi ukurannya mungkin cuma sekitar 10 mega, karena giga 30 mega satu publikasi. Karena banyak infografis gitu ya. Siap Pak. Pak Dudi. Terima kasih Pak. Kita dibatasi waktu juga, jadi kita sudahi bincang-bincang kita. Banyak sekali ilmu yang sudah disampaikan kepada kawan cerita, kepada kita semua. Kita berharap bermanfaat untuk kawan cerita semua. Demikian saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.